Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Asy-Syifa adalah suatu tempat Darul Mubarakah, tempat yang membarakahkan, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ridha, yang mana dikatakan suatu saat di akhirat nanti dua pilihan hidup, beramal di dunia amal yang baik atau di dunia amal yang buruk, berakhir masuk ke dalam surga atau berakhir masuk ke dalam neraka. Nah, mudahan apa kebaikan itu yang dibawa istiqomah sampai di akhirat nanti, mati husnul khatimah, di akhirat dakhalul jannah, yang paling utama mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati hadir Majlis Asy-Syifa Ya Abdul Rahim, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antumah semua jamaah pengajian muslimah Asy-Syifa, mudah-mudahan dibanyakkan rezeki halalan thayyiban wa mubarakan, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, bil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah ini dikatakan bagaimana cara bercahaya. Bercahaya ini dari baik pula zahir ataupun batin. Tampak terang, bola mata, binar mata perempuan itu bersinar. Bukan hanya sekedar zahir, tapi nurani, batin. Bagaimana Habib cara biar pandangan mata ini berkah? Sering berwudu, thaharah, berwudu. Kita nggak ngerti bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikuti ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngelihat bagaimana guru-guru melihat bagaimana dengan kedua mata itu melihat. Nah, itu yang dikatakan barokah. Al-Insanul Kamil Al-Ghutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Said Maulid Simtudurar katakan, sampai-sampai habaib pernah melihat abahnya itu matanya. Abahnya pernah melihat abahnya itu matanya. Nah, itu yang dikatakan barokah. Naam. Wudu, taharah. Setan ya, Allah Subhanahu wa taala buat dari api. Lah manusia Allah tegur, Allah berikan kehati-hatian. Itqum minan nar. Jaga diri kita dari neraka. Apa tangan kita terkadang maksiat,
Apa kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, naudzubillah. Apa telinga mendengar apa-apa yang maksiat. Nah itu yang ngundang api neraka itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan ku anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, dan keluarga naroh, dari nyala yang akan dilihat mata penghuninya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu nikmat yang Allah berikan, al-jannah, surga, pandangan berkah. Karena salat mohal ibadah, segala apa urusan-urusan setelah ilmu, setelah ngerti bagaimana cara salat, ya salat, amil dikerjakan salat itu. Semua ulama-ulama, orang-orang soleh dikatakan soleh karena itu musolah, karena dikatakan salat. Dikatakan khusyuk dalam mengerjakan itu, tambah pandangan mata keberkahannya. Saat sholat nggak khusyuk, ya pandangan ya biasa, berkah-berkahnya secukup-cukupnya. Tapi di saat sholat khusyuk, datang-datang sholat khusyuk. Nah ini Allah lagi seneng sama antum. Itu dikatakan nikmat ibadah, lezat. Ini di bulan Safar, ya, bulan yang apa susah. Nah, bulan depan rahmat Allah, Maulid, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur mata, orang-orang yang pandai bersyukur karena menjaga mata dari pandangan yang haram. Tanda orang pandai bersyukur itu orang yang selalu melihat apa-apa yang halal. Bersyukur telinga orang itu karena mendengar apa-apa yang halal. Tanda orang itu bersyukur kepada Allah, nggak kufur. Itu dua pilihan. Di saat melihat perkara haram, bagaimana mata? Merem. Nggak bisa merem, malingin wajah. Nggak bisa dilihat istighfar. Jagalah Allah memerintahkan, wajib, ya, untuk nggak melihat perkara haram ini wajib, bukan subhat. Subhat ini bisa haram, bisa halal. Anfusakum, dijaga diri. Kenapa tangan akan dihisab? Kaki akan dihisab. Lah Habib kenapa dihisab? Karena melangkah ke tempat-tempat haram. Haram terkadang dari muamalah. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Salah. Ke tempat hubusi wal khobais. Tempat di dalam kamar mandi ada sepasang setan. Makan pakai tangan kanan. Jangan lupa pakai tangan kiri. Lupa makan pakai tangan kiri haram, bukan subhat. Kenapa? Karena perkara yang makan pakai tangan kiri iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Lah itulah kenapa, sebab Allah katakan ku anfusakum, dijaga diri. Lah kenapa Habib? Seorang suami yang diikuti istri, seorang anak ikuti orang tua, birrul walidain. Seperti apa makan si anak tergantung bagaimana orang tua. Bagaimana seorang tua itu ibadah, dia lihat si anak. Dan nikmat yang Allah berikan disyukuri mata. Nah, ini tanda berkah pandangan mata fulanah, perempuan itu. Khusyuk ngerjakan sholat. Karena kalau mikirkan bagaimana tertibnya sholat, rukun sholat, luas. Ilmu ini Nabi Muhammad kal baharul ulum, seperti lautan ilmu Nabi Muhammad. Luas. Lautan itu gak selesai-selesai, abrasi, tambah zaman, tambah kiamat nanti, tambah luas lautan. Itu bentuk zahir daripada yang melihat di dunia ini. Laut tambah luas. Nah, kenapa Allah mengangkat rahmat pandangan mata itu? Karena pekerjaan yang dilihat mata sesuatu yang mubazir. Mainan apa? Handphone. Mainan apa? Media sosial apa segala macam. Zaman now, zaman sekarang, zaman akhir, ya, zaman gak karuan. Wallahu a'lam. Nah,
Kenapa? Lebih afdal untuk perkara-perkara yang manfaat, yang lebih mendatangkan pahala, yang lebih mendatangkan ridha Allah, kesenangan ukhrawiyah, nafsu terus dituruti. Nafsu di akhirat seperti yang Allah katakan. Kenapa Allah katakan ku anfusakum, diri, di dalam diri manusia ada nafsu hidup. Selama di dunia kita berusaha membunuh itu nafsu sampai nafsu benar-benar hilang, sampailah menjadi nafsul mutmainnah, bukan yang abu-abu, lawamah, apalagi amarah, pemarah. Nah, terus dikatakan mendapatkan darajah perempuan itu martabat yang sangat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha ma'as-sabirin, yang mana dikatakan mengandung seorang perempuan. Masya Allah, di saat si bayi sakit dalam perut itu, ibunya sakit, bayinya sakit, bayinya sakit, ibunya sakit, wahnan alal wahnin, dikatakan seperti itu. Luqman al-Hakim dalam surah Al-Luqman katakan kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perkara yang membuat lupa, ya, seorang ayah seperti itu. Sehingga terus perempuan-perempuan, istri suami ya, perempuan-perempuan itu bukan satu suami istrinya banyak, bukan. Memahami Quran itu bukan begitu. Nah, karena Allah yang menjadikan semua makhluk. Jangan lupa akan Allah. Syirik itu lupa kepada Allah. Sesungguhnya lupa kepada Allah la dzulmun adzim. Itu kau dalam kegelapan. Lupa dalam kegelapan akan diterangi cahaya neraka azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah dunia, bukan urusan ukhrawiyah tapi duniawiyah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu katakan, kita hidup ini ada jasmani, ada rohani. Ya, kebutuhan yang paling penting, yang paling harus dibekali ya rohani. Akhirat, ibadah, salat, khusyuk dalam mengerjakannya. Karena keterbatasan kita ngerti ilmu. Zaman akhir gak ada orang al-alamah, fuqaha. Di zaman akhir sudah zaman kiamat. Terus Dajjal keluar, kadza wa kadza, dan seperti itu diceritakan. Kapan itu Allah katakan nara? Suatu saat nanti. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Nanti gak ngerti kita sekarang, tapi kita akan melihat. Ya, itu hisab yang gak menjaga mata. Dengan kotoran apa Habib? Ya kotoran akan bersih bitaharah dengan bersuci, wudu untuk membersihkan kotoran seluruh tubuh. Lah kan sudah suci, sudah mandi hadas besar. Itu yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala, api yang menyala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Disuruh kita menjaga diri kita dan keluarga dari nyala api itu. Pertama ngelihat apa sih Bib? Kalau kita lihat Quran itu dilihat huruf. Mahrajul huruf, keluarnya apa yang terucap dari mata. Begitu ngerti Quran segala macam dibaca huruf-huruf itu ngerti maksiat. Lawamah. Gak pernah ngerti nafsul mutmainnah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana menemukan ketenangan salat, bagaimana menemukan ketenangan membaca zikir ratib, membaca maulid, segala macam pikiran kemana-mana. Ya sekarang kalau kemana-mana ada jalan lain, media sosial, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan zaman, ini sudah di tepi-tepi akhir.
Nah, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, jangan pernah tinggalkan mata melihat Quran. Jangan pernah berhenti telinga mendengar apa? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Hatinya Yasin. Rasulullah Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi, ya, Al-Quran itu penentu, Al-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, hati-hati wahai umatmu Nabi, umat Rasulullah Nabi Muhammad, dari nyala api itu. Ya, karena nggak menjaga diri, nggak susah Allah. Ku anfusakum, Allah suruhkan menjaga diri. Jadi nggak susah. Menjaganya apa? Ya udah tinggal merem. Nah, tinggal malingin wajah. Nah, sudah. Lah itulah yang Allah berikan kemudahan di umat Sayyidina Muhammad. Kepada kita umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau nggak pandai bersyukur, ya siap-siap akan kenapa-napa. Itu ngurangi rezeki mata pencaharian, ngurangi rezeki sesuatu yang haram, ngurangi rezeki pendengaran apa sesuatu yang haram, segala macam kebisingan apa segala macam, kerusakan apa segala macam. Akhir-akhir zaman apa aja ada, sudah ada. Yang nggak ada di zaman dulu sekarang ada. Pesawat dulu nggak ada pesawat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad spesial. Ya, pada bersyukur kepada Allah, yang pada bersyukur kepada Allah yang akan mendapatkan nikmatul jaza, akan berakhir senang, nikmat. Tapi kalau Anda seorang nggak pandai bersyukur kepada Allah, itu mendapatkan neraka, api yang menyala yang akan membakar, ya, membutakan mata. Buta mata orang begitu di akhirat. La haula wala quwata. Buta di dunia sementara. Begitu meninggal, orang yang buta salih, dia akan melihat di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, orang talihah, begitu di dunia, orang ini melihat di akhirat, dia buta. Begitu. Nah, itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena macam-macam sudah. Apa zinatul ain, melihat apa-apa yang enggak baik untuk mata. Dan toharah berwudu itu membersihkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Nabi SAW ini sebagai cahaya itu. Dan dari cahaya Rasulullah dijadikannya semua itu dari sunnah Nabi Muhammad SAW, al-ilmu, nur itu menjadi kebaikan. Dan Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Ya, Allah nggak pernah menghendaki keburukan kepada manusia. Ya, keburukan datang dari gangguan setan, ya, atau dari diri manusia itu sendiri. Dan di akhirat nanti Allah akan memperlihatkan amal-amal manusia selama dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah katakan hari itu akhbaroha, akan Allah berikan kabar seperti apa selama dunia. Fulanah perempuan itu bi anna rabbaka awhalaha yauma idzati ahbarha bi anna rabbaka awhalaha yauma idza surna su'astata liurau, untuk melihat a'malahum, semua manusia. Faman ya'mal, seorang yang Allah sudah berikan hidayah kepada hati orang ini ketika mengatakan tu anfusakum wa ahlikum nara, dia ngerti bahwa akan terjagakah aku ya Rabb dari azab neraka itu, dia akan merasakan. Dan Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Baru seorang yang kelewat batas, enggak karuan, akan mendapat azab Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan shofar ini kekuatan kepada kita untuk mendapatkan kesenangan, untuk bertambah sabar, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rabiul Awal mudah-mudahan Rasulullah memandang kita mendapat syafaatnya, kita mendapat barakah salawat di bulan Rabiul Awal itu, untuk kita di akhirat nanti bisa kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.